Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi minhum sayyiduna Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ambakiyati sahabati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, amma ba'da. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa bernafas dan beraktivitas di muka buminya. Oleh karenanya harapannya kesempatan yang Allah berikan ini bisa kita maksimalkan dengan semaksimal-maksimalnya agar bertambah umur kita, bertambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah amalan-amalan ibadah kita dalam rangka mempersiapkan kehidupan kita dari kehidupan yang fana ini menuju kehidupan yang kekal abadi nanti di akhirat di sana. Mudah-mudahan seraya berharap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah anugerahkan kepada kita hidup dan mati kita membawa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya benar-benar bisa mengamalkan sedikit demi sedikit ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Dengan begitu insya Allah kelak nanti di yaumil qiyamah kita berharap mendapatkan cucuran syafaatul uzma baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Saat ini Kementerian Agama memiliki 7 program prioritas, yaitu penguatan moderasi beragama, transformasi digital, revitalisasi KUA, kemandirian pesantren, Cyber Islamic University, Religiosity Index, dan tahun kerukunan umat beragama. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjemuk, bangsa yang multi etnis, bahasa, budaya, yang dimana itu diharapkan semuanya agar bisa hidup rukun satu sama lainnya, dan itu semua tidak akan terwujud melainkan semua daripada usaha dari elemen-elemen masyarakat. Oleh karenanya kami selaku penyuluh agama Islam, selaku kepanjangan tangan daripada Kementerian Agama Republik Indonesia ingin menjelaskan dan merealisasikan daripada program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini yuk kita berkaca dan melihat uswah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau memahami dan menindaklanjutkan dalam kehidupan sehari-hari perihal tentang kerukunan umat beragama. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pada tahun 8 Hijriah ketika Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, saking bangga dan gembiranya umat Islam, salah satu di antara sahabat Rasulullah SAW yang bernama Bilal bin Rabah, beliau langsung naik ke Ka'bah mengumandangkan azan. Kemudian ada yang menyeletuk di dalamnya. Kenapa budak yang hitam yang mengumandangkan azan? Dari sinilah turunlah ayat 13 daripada surah Al-Hujurat yang berbunyi, qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan engkau dari bangsa laki-laki dan perempuan, dan telah kami jadikan engkau sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, yang dimana itu melainkan untuk saling mengenal satu sama lainnya. Sesungguhnya yang paling bertakwa, yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Profesor Dr. Ki Haji Ali Mustafa Yakub, dalam mengomentari ayat ini sekurang-kurangnya ada 2 teori yang timbul di dalam ayat ini.
Yang pertama adalah nazariyatul musawa, persamaan hak sesama manusia di seluruh dunia. Bahwasanya kita semuanya di dalam kedudukan manusia sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita berbeda negara, berbeda bangsa, berbeda etnis, berbeda suku, namun kita tetap sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu rupa-rupanya kehidupan sendi-sendi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpijak pada prinsip perbedaan, baik perbedaan masalah harta maupun perbedaan masalah jabatan, etnis dan warna kulit, sehingga turunlah ayat tersebut. Kemudian teori kedua adalah teori pengakuan eksistensi bangsa-bangsa dan suku-suku, bahwasanya eksistensi atau pengakuan suku-suku dan bangsa-bangsa di dunia adalah telah diakui Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pengakuan ini bukan untuk membangga-banggakan suku-suku, bukan untuk membanggakan bangsa-bangsa atau malah melecehkan bangsa-bangsa yang lainnya, melainkan lita'arafu, untuk saling mengenal kelebihan, mengenal kekurangan, yang tatkala kita sudah mengenal itu, harapannya satu sama lain saling mengerti dan saling memahami, sehingga timbullah rasa persatuan dan kesatuan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, marilah kita lihat potret kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi kepada kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Di antaranya yang pertama adalah Rasulullah pernah berinteraksi kepada Waraqah ibnu Naufal, yang dimana ini adalah sepupu daripada Sayyidatuna Khadijatul Kubra, yang sampai-sampai Waraqah ibnu Naufal ini adalah satu pendeta Nasrani yang beliau berkata, seandainya aku masih hidup maka aku akan bela-mu mati-matian wahai Muhammad. Begitu juga dengan kedekatan Rasulullah SAW kepada Raja Habasyah tatkala umat Islam hijrah Habasyah yang pertama dan hijrah Habasyah yang kedua, dan tatkala pada tahun 7 Hijriah umat muslim ingin menyusul Rasulullah SAW, raja tersebut mempersiapkan 2 buah kapal untuk umat Islam menyusul Rasulullah SAW ke negeri Madinah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kemudian potret kedekatan Rasulullah SAW dengan bangsa atau kaum Yahudi. Rasulullah SAW di Madinah, wabil khusus di kota Khaybar, kurang lebih ada 3 suku, di antaranya adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah, yang dimana pada tahun 7 Hijriah Rasulullah menikahi Sofiyah, yang Sofiyah ini mempunyai orang tua atau bapaknya yang bernama Huyai bin Akhtab, yang dimana beliau adalah penggede daripada Yahudi. Sampai matinya mertua Rasulullah SAW dalam beragama Yahudi dan tetap beragama Yahudi, namun hubungan Rasulullah dengan mertuanya baik-baik saja. Yang kedua, bahwasanya Rasulullah SAW pernah dekat dan sangat dekat kepada yang namanya Yahudi Mukhairik, salah satu pendeta yang kaya, yang alimnya luar biasa, sampai-sampai ia mengikuti perang Uhud, dan tatkala ingin melakukan perang ia berpesan, tatkala aku mati dalam perang Uhud maka harta-hartaku aku berikan kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian tak lama Mukhairik meninggal dunia, maka harta-hartanya khususnya perkebunan-perkebunan yang ada di kota Madinah diwakafkan buat Islam, dan inilah wakaf pertama yang terjadi di dalam agama Islam, sampai-sampai Rasul berkomentar, Mukhairik khairul Yahud, Mukhairik adalah sebaik-baik Yahudi. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Begitulah sikap Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menghadapi kelompok-kelompok agama lain. Beliau terbuka dan tidak alergi dengan perbedaan pendapat. Padahal di antara kita, jangankan kepada kelompok agama lain dan sesama muslim yang berbeda dalam masalah kunut saja, umpamanya kita menggebok rumah kita rapat-rapat. Karenanya tampaknya kita perlu membuka diri dan menghormati perbedaan pendapat tanpa harus meleburkan jati diri dan akidah kita, dan tentunya tanpa meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Terlebih tahun 2023 dan tahun 2024 ini adalah tahun perpolitikan. Sekalipun kita sesama saudara kita, sesama tetangga kita, selama itu kita berbeda, tidak masalah. Yang penting tetap menjaga kerukunan kita sesama bangsa Indonesia.
Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menambah semangat kita dalam menjaga kerukunan umat seagama dan antar umat beragama, sehingga terciptalah sesuai dengan yang diharapkan pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agamanya, agar rakyatnya hidup rukun, nyaman dan tentram, sehingga bisa membawa bangsa bersatu dan kokoh yang pada akhirnya bangkitnya Indonesia menuju Indonesia emas. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.